wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Najur Fadila. Di sini saya sebagai moderator. Ligupron sebagai penanya. Salam Mas Bre. Halo. Saya Tiba sebagai salam dari Binjai. Sebagai kameramen kedua. Halo, nama saya Diki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akli Gufran dan saya di sini sebagai penanya atau yang akan mewawancarai narasumber. Jadi narasumber kita adalah Pak Baharudin. Baik, selamat pagi Pak Baharudin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Kami sangat ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman Anda sebagai seorang guru dan juga pandangan Anda terhadap pendidikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kami. Jadi yang akan kami tanyakan itu ada 3 pertanyaan penting, yaitu tentang pengalaman mengajar dan tentang pandangan pendidikan dan tentang motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi saya akan bertanya tentang pengalaman mengajar. Apa yang awalnya mendorong Bapak untuk memilih profesi sebagai guru? Dan menurut Bapak, apa hal yang paling berharga yang Anda pelajari dari pengalaman mengajar? Apa pertama tadi? Apa yang awalnya mendorong Bapak untuk memilih profesi sebagai guru? Dan yang kedua, Pak? Motivasi sebagai guru tadi ya? Profesi sebagai seorang guru. Ya. Ya. Apa yang mendorong kan? Ya, mendorong. Apa ya? Yang mendorong ya? Yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru. Guru itu kan mulia. Ya, mulia. Yang walaupun tanpa tanda jasa. Karena guru adalah satu-satunya yang pekerjaannya mendidik. Ya, tidak hanya bersifat fisik, tapi juga mendidik kan. Tidak hanya mengajar, tapi tidak mengajar. Itu mulia, berbeda dengan pekerjaan pekerjaan. Jadi Bapak mengejar mulianya dari sini, Pak? Belum. Namanya pekerjaan juga ya. Kejar. Ya, kan kita pekerjaan jadi pekerjaan. Kita juga baik kuliah, kita jadi pekerjaan, tapi yang kita pilih adalah guru dok. Itu pekerjaan ya. Kemudian tidak ada sebanyak sahabat. Nah, ya toh? Tidak ada sebanyak anak. Gimana itu Pak? Saya belum mengerti belum. Kalau guru kan begitu ketemu di luar, ketemu dengan siswanya selalu Pak Guru. Nah, itu yang indahnya. Ya, berarti ada banyak relasi begitu ya. Itu dia. Kemudian kita menurunkan ilmu itu kan amal jariah, toh? Ya. Nah, dikali sekian ribu siswa, amal jariahnya seberapa banyak kan? Wah, kalau ribuan itu sudah begitu. Satu dia mulia, bersifat mendidik, mengajar, meluruskan, menasihati, ya kan, menjadi manusia yang bermanfaat toh. Nah, kemudian dia bersifat apa ya? Meluas, silaturahminya banyak. Kemudian terkenang selalu, ya. Pak Guru, oh, kan gitu. Apalagi? Terus kita pertanyaan kedua, menurut Bapak apa hal yang paling berharga yang Anda pelajari dari pengalaman mengajar? Yang paling berharga itu kemuliaannya kita kejar. Di bagian mananya Pak? Bagian, itu mendidikan manusia yang tidak ada yang lebih baik, yang baik jadi lebih baik. Jadi tidak ada yang mencetak manusia menjadi manusia seutuhnya kecuali guru. Nah, kalau nggak guru ayo ngajar sendiri, jaga sama orang tua kan nggak bisa. Nah kan, itu paling berharga. Jadi hal yang paling berharga dari Bapak itu adalah menikmati tentang bagaimana mendidik anak. Ya. Siap. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak, tentang pandangan pendidikan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem pendidikan saat ini? Sistem pendidikan di Indonesia menurut saya, menurut
teori, menurut pendapat orang banyak. Kalau saya pribadi, perjalanan pendidikan di Indonesia itu apa ya, saya berubah-ubah. Apa yang buat dia berubah-ubah itu adalah aturan-aturan. Apa itu? Salah satunya adalah ya kurikulum. Ya kurikulum itu adalah pedoman pendidikan bagi pendidikan di Indonesia. Jadi kalau negara atau pemerintah kita itu membuat kurikulum baru, maka yang kita siapkan dua yang kita siapkan pelaksanaan, ketiga adalah evaluasinya, itu rumit. Jadi kita stagnan, begitu berubah ada perubahan, kita mulai dari nol. Lagi nanti ada kebijakan baru, berubah dari nol, stagnan dia. Nah, itu dia. Kemudian kebanyakan pendidikan kita yang berdasarkan konsep, tidak berdasarkan praktik, tidak banyak berdasarkan praktik itu. Ya praktik. Sehingga betul ada SMK, kejuruan, tapi tidak sedikit. Lebih besar dari lebih banyak daripada kalau mau yang tentunya diharapkan dengan keterampilan yang mana nanti bisa berkompetisi di dunia ya, kan begitu. Siap. Jadi itu dia berubah-ubah. Jadi kita juga itu bingung terus. Untuk mentaati peraturannya. Iya, kita keluar dari aturan juga salah, kita ikuti aturan juga kita harus berangkat dari nol. Kan gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi siswa dalam belajar saat ini? Satu. Saat ini kita diharuskan, guru diharuskan untuk mendidik dan tidak itu ya kontak fisik ya, kekerasan lebih sekali diatur oleh undang-undang, aturan negara bahwa guru tidak boleh hukuman fisik kan. Tetapi yang namanya manusia kadang-kadang guru juga tidak terkendali, sehingga banyak tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi yang pemukulan anak siswa itu terangkat sampai ke ranah hukum. Nah saat ini kan mau pemerintah mau mencoba untuk membuat aturan untuk melindungi guru. Memang kalau guru itu mendidik secara keras kemudian kontak fisik itu salah ya, tapi juga harus diatur dalam undang-undang bahwa guru itu harus dilindungi. Nanti sedikit dihukum melapor, bisa orang tua keberatan, kemudian bayar, kan gitu. Ada hal-hal yang perlu dilaporkan yang dianggap adalah melanggar aturan karena kontak fisik terlalu berbahaya, dan ada hal-hal yang bersifat ditoleransi. Masa dikit-sedikit kok melapor, kan gitu. Nah, jadi mendidik itu ibaratnya seorang dokter. Guru itu ibarat seorang dokter. Kalau dia tidak bisa ada obat yang manjur sudah habis-habisan, maka seorang dokter melakukan amputasi. Ya. Merembet. Nah, bagi kita guru juga demikian. Maka perlu ada di situ aturan keras yang dibuat oleh masyarakat sekolah untuk mendidik siswanya dengan aturan yang cukup keras, tapi bukan kontak fisik. Oke. Ya, terima kasih Pak. Kita ke pertanyaan ketiga tentang masa depan pendidikan Pak. Masa depan. Ya. Jadi yang kelihatan ini masa depannya. Bagaimana peran teknologi menurut Bapak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Bagus dengan hadirnya digitalisasi. Dengan digitalisasi maka mempermudah pendidikan itu sendiri. Ya, contoh kita semua menggunakan digital dalam pembelajaran. Guru masuk menggunakan LCD, guru masuk menggunakan komputer, laptop, guru masuk menggunakan YouTube, internet. Yang positif loh, ya, pembelajaran yang positif. Nah itu mempermudah guru bersangkutan, kemudian mempermudah siswa dalam memahami pelajaran.
Itu satu. Yang kedua, dalam penilaian-penilaian itu dengan menggunakan digital, maka mempermudah juga sekolah, madrasah, guru maupun siswa dalam melakukan penilaian, kayak penilaian semester, tengah semester, kemudian ujian ulangan KD dan sebagainya. Bagus digital, sehingga bila itu dilakukan oleh semua sekolah dan didukung oleh prasarana yang cukup, maka sungguh maju madrasah atau sekolah tersebut gitu. Tetapi harus diatur, dipantau. Tapi dulu Pak. Begitu. Ya. Dipantau penggunaan alat digital itu dalam pembelajaran. Jangan kita biarkan lepas siswa, nanti penyalahgunanya kan itu yang sering terjadi ya dalam pelajaran. Siswa kita suruh nanti kerjakan menggunakan digital, komputer, HP, game nanti ya. Kebiasaan itu Ya, Pak. termasuk kami. Iya. Selanjutnya kita ke pertanyaan penutup Pak. Ya. Bagaimana agar kita atau siswa itu agar lebih semangat untuk belajar dan memotivasi untuk belajar juga Pak? Ya, kita guru kan banyak kali menasehati. Kalau lupa kita ingatkan, kalau bengkok kita luruskan, kalau nakal kita ingatkan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Tapi kan guru tidak terputus di situ aja terus dengan sabar. Insya Allah ke depan ya siswa bersangkutan ya kita cepatnya penuhi. Tetapi bagi seorang siswa dia harus punya motivasi. Pertama kan ada namanya impian, ada hanya harapan. Kamu sekarang harapan impianmu apa? Ingin jadi guru? Ya mulai sekarang harus lihat belajar. Nah kalau nilaimu bagus, kamu berprestasi baik akademik, kedepannya juga jadi hasil apa yang akan kita capai ke depan itu kita lihat keseriusan motivasi kita dari sekarang. Kan begitu? Ya. Ya manjat wajar dan kemudian hasil tidak pernah apa namanya dicederai. Ada proses tidak pernah mencederai hasil, kan begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat hasilnya yang terbaik. Siapa yang setengah hasilnya setengah. Siapa yang malas ya hasilnya Malas. Nah itu dia sebab negara kita kan diberikan kemerdekaan untuk berinovasi, berkreasi, semuanya tinggal kita mau kita aja ya, gunakan digital sebaik-baiknya, motivasi, kemudian berkomitmen istiqomah loh. Kalau belajar sekarang besok belajar ya, kemudian besok belajar ya lusa belajar terus, yang tergoda oleh pergaulan Siap Pak. Ya, pertanyaan kami sudah cukup Pak. Jadi terima kasih. belum Kan? masih banyak lagi apa maunya Ya, cuma 3 aja itu aja yang begitu. Terima kasih banyak Pak Baharudin atas waktu dan pandangan yang telah diberikan. Wawancara ini sangat berharga bagi kami dan memberikan banyak wawasan baru. Semoga pengalaman dan ide-ide yang Anda bagikan dapat menjadi inspirasi bagi kami dan juga untuk perkembangan pendidikan di masa depan. Sekali lagi terima kasih dan semoga Bapak selalu diberi kesuksesan dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 10 ya. Oke, sekian dari kelompok pertama, kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.